Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitri Handayani dengan NIM 2152111188 dari kelas MPS 1F. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan historis teori ekonomi Islam. Apa sih yang akan kita bahas dalam topik kali ini? Belajar tentang ilmu ekonomi adalah belajar tentang bagaimana mengambil keputusan terbaik dengan resource yang terbatas. Ilmu ekonomi memandu kita dalam menetapkan prioritas dan pilihan kebijakan. Dalam ekonomi Islam, prinsip yang diutamakan adalah karakteristik pengambilan keputusan bukan hanya untuk individu, namun juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Apa sih tujuan utama ekonomi syariah? Ukuran perkembangan ekonomi syariah idealnya bukan hanya parameter finansial, tetapi ukuran kemaslahatan umum, baik dari sisi spiritual, well-being, maupun ukuran mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemikiran ekonomi pada mulanya muncul dari upaya masyarakat untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi. Dengan begitu, ekonomi dipraktikkan jauh sebelum teori ekonomi muncul. Dengan demikian, ekonomi berevolusi secara historis dari banyak pemikiran manusia, dan pemikiran ekonomi adalah akumulasi pengetahuan manusia dalam upaya memecahkan masalah ekonomi. Mengapa perlu mempelajari sejarah pemikiran ekonomi? Penelusuran sejarah pemikiran ekonomi diperlukan untuk bisa menganalisis masalah-masalah ekonomi. Meskipun dalam ilmu ekonomi menunjukkan tidak ada suatu teori ekonomi yang dapat menjawab semua problema ekonomi. Problema ekonomi bisa sama, tetapi setiap negara mempunyai sistem sosial, politik, budaya yang berbeda. Tentu penanganannya juga berbeda. Setiap teori hanya bermanfaat untuk periode masalah negara tertentu. Ada beberapa alasan kuat mengapa ilmu ekonomi harus dipelajari. Yang pertama, untuk memahami isu-isu ekonomi nasional seperti persoalan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat belanja pemerintah dan perpajakan, nilai tukar, perdagangan internasional atau ekspor dan impor, dan pergerakan harga komoditas. Yang kedua, agar Anda dapat mengetahui dan memahami bagaimana caranya ekonomi bekerja untuk membuat kebijakan. Yang ketiga, ekonomi adalah suatu subjek akademis yang terus dapat dikembangkan oleh institusi pendidikan dan perusahaan. Dan yang terakhir, membantu Anda untuk mengetahui apakah kondisi ekonomi saat ini bagian dari tindakan politis atau fakta ekonomi. Bagaimana sejarah perkembangan ilmu ekonomi dan kapan ilmu ekonomi lahir? Samuelson, seorang ahli ekonomi pemenang Nobel Ekonomi, memberikan paparannya bahwa ilmu ekonomi tumbuh dan berkembang secara revolusioner sebagai suatu bidang disiplin. Dengan mengamati data, mengembangkan hipotesis, mengujinya, kemudian mencapai konsensus yang terkadang tidak mudah. Bagaimana ekonomi itu berjalan? Tidak ada yang tahu persis kapan ilmu ekonomi itu lahir, sekalipun perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, melalui perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai sekarang.
Berikut ada beberapa pemikiran tokoh dalam sejarah. Yang pertama, ada Aristoteles, 350 sebelum Masehi. Yang pertama, memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan tukar-menukar barang atau biasa disebut dengan transaksi ekonomi dan membedakan antara yang bersifat natural atau unnatural. Yang kedua, ada Francois dan Quesnay. Namun terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kelahiran ilmu ekonomi dimulai sejak mazhab fisiokrat atau mazhab klasik pada pertengahan abad ke-18. Di mana pada mazhab tersebut seperti Francois Quesnay dalam tableau Economique kurang lebih pada tahun 1750 sudah menguraikan hubungan sederhana antara supply dan demand. Yang ketiga, ada Adam Smith. Namun, ternyata pada kenyataannya hampir semua orang, terutama pada tokoh-tokoh ekonomi, sependapat bahwa kelahiran ekonomi sebagai suatu ilmu baru ditandai dengan terbitnya sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations pada tahun 1776 yang ditulis oleh guru besar di Glasgow, Inggris yang bernama Adam Smith, yang kemudian dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa dengan tidak melupakan akar moralitasnya yang tertuang dalam Theory of Moral Sentiments. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga para peraih Nobel bidang ekonomi tahun 2006 yaitu Edmund Phelps. Berikut terdapat tabel mazhab atau aliran pemikiran tokoh utama terhadap pemikiran ilmu ekonomi. Mikroekonomi vs makroekonomi. Apa sih yang dipelajari di makroekonomi? Ilmu makroekonomi mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Variabel-variabel tersebut antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Yang kedua ada mikroekonomi. Ilmu mikroekonomi mempelajari perilaku ekonomi para pelaku ekonomi secara individual seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Selain itu, dipelajari juga tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Berikut terdapat tabel perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro yang didasarkan pada harga, unit analisis, dan tujuan analisis. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.